Yesus, kami mau renungan firman Tuhan. Berkati kami renungan yang singkat, padat, jelas, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya tiap-tiap hari. Kami akan membaca dari Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Minta Roh Kudus, urapan dari Tuhan Yesus dari sorga ada dalam lidah bibir hambamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Halo. Ya, kita baca Matius 9 ayat 1 sampai 8. Baca berganti-ganti, saya ayat 1, saudara yang kekasih dalam Tuhan ayat 2, nanti ayat 8 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Sama-sama, 1, 2, 3. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman, merenungkan dan melakukannya. Ini sangat menarik ya. Karena apa? Tema kita hari ini ialah Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Ini ya. Apakah kebutuhan utama? Apakah yang dibutuhkan oleh manusia di dunia ini? Apa kepentingan manusia di dunia ini? Apakah dia mengutamakan kesehatan, materi, harta benda, jabatan, posisi, ya? Atau apa? Ya. Keperluan manusia di muka bumi ini apa sebenarnya? Karena kita semua manusia yang diciptakan Tuhan akan pergi meninggalkan dunia ini. Tidak selama-lamanya kita kekal di dunia ini. Nah, kebutuhan utama manusia ialah dosanya diampuni. Ini dia ya. Karena apa? Karena kita manusia sudah terhisap dengan dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Jadi kita terhisap. Siapapun kita, termasuk saya yang ngomong ini, semua kita, ya. Itu yang paling penting. Nah, dari beberapa ayat yang kita baca tadi, kita tahu ya bahwa Yesus yang pertama itu melihat iman mereka, melihat iman ya, ayat 1 dan 2. Nah, ketika Yesus pulang ke kotanya sendiri, ada orang membawa orang lumpuh kepadanya. Orang lumpuh terbaring ya. Kalau di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 10 itu digotong oleh 4 orang, sangat jelas. Karena banyak orang berkerumun, akhirnya diturunkan dari atap rumah. Dibuka loteng atap diturunkan ya. Itu dia. Makanya sekarang kita mau lihat ya. Dalam peristiwa ini orang membawa orang lumpuh ya. Sesudah itu apa yang terjadi? Yesus tahu kebutuhan utama manusia ini. Jadi dia tidak langsung menyembuhkan ya. Tapi dia bilang, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Inilah yang utama dan yang pertama yang manusia
sangat perlukan di dunia ini. Dosa diampuni. Nah, ini dia ya. Tetapi di situ ada ahli Taurat. Yang kedua ini berbicara tentang apa? Ayat 3. Apakah Yesus menghujat Allah? Karena ahli Taurat itu dan semua manusia di muka bumi ini percaya hanya Allah yang berhak, yang berkuasa mengampuni dosa. Kenapa Yesus berbicara seperti itu? Siapakah dia? Itu dia ya. Makanya kita sebenarnya Yesus tidak menghujat Allah. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia anak Allah, dia anak manusia, dialah Kristus. Dialah Hamasia, Yosua Hamasia. Allah yang menyelamatkan. Itu dari arti kata Yesus, Allah yang menyelamatkan. Jadi sebenarnya dia tidak menghujat, hanya mereka tidak mengenal siapa Yesus. Nah, semua kita harus mengenal siapa Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia berkuasa mengampuni dosa, ya. Nah, yang ketiga, ayat 4, 5, 6. Apa itu? Yesus Maha tahu. Dia tahu pikiran ahli-ahli Taurat itu, ya. Dia bilang, "Mengapa kamu berpikir dalam hatimu tentang hal-hal yang jahat? Manakala ini mudah mengatakan," Yesus memberikan perbandingan, "dosamu sudah diampuni," atau "bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu." Tetapi supaya kamu tahu, di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu ia berkata kepada orang lumpuh itu, apa dia bilang kepada orang itu? "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ini luar biasa. Nah, apa akibatnya? Ketika Yesus berkata demikian, apa yang terjadi? Akibat yang pertama, orang lumpuh itu sembuh total. Yang tadinya dia lumpuh total, sekarang sembuh total. Dia lalu bangun dan pulang ke rumah. Yang kedua, apa akibatnya? Orang takut dan memuliakan Allah. Sebab mereka melihat belum pernah ada kuasa yang demikian besar diberikan Allah kepada manusia, karena mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Yesus bukan hanya berkuasa berhak mengampuni dosa, bahkan berkuasa kalau kita beriman kepada Yesus membawa kita sampai ke sorga, juga berkuasa menyelesaikan semua masalah-masalah kita, pergumulan-pergumulan kita di dunia ini. Doa kita itu sangat kecil di hadapan Tuhan, apapun yang kita doakan, sebab Dia pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia berkuasa menyelesaikan. Kalau kita datang, seandainya saudara berdosa kepada Tuhan, kepada manusia, atau kepada siapa saja, datang kepada Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan, supaya Dia mengampuni dosa. Bukan hanya mengampuni, Dia mengatakan, "Anakku," Dia merubah status kita. Yang tadinya anak-anak yang di bawah kuasa hantu atau kuasa iblis, sekarang menjadi anak-anak Allah yang hidup. Dia berubah status kalau kita datang beriman kepada Tuhan. Jadi bawalah persoalanmu, pergumulanmu, ya, dosa-dosamu, akui di hadapan Tuhan. Buka hatimu, terima Dia sebagai Tuhan. Percayalah, Dia berkuasa. Dia lebih berkuasa daripada apa yang kita doakan. Lebih besar. Dia yang punya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia maha hadir, Dia maha tahu, Dia maha besar, lebih besar dari apa yang kita doakan. Karena itu hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Amin. Inilah maknanya. Bukan hanya dosa diampuni, mujizat pun akan kita terima kalau kita beriman dan datang kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan atau Allah yang menjadi manusia. Kasih Allah yang mau menyelamatkan manusia berdosa. Ini yang bisa saya sampaikan hari ini, ya. Jadi yang pertama, Yesus melihat iman. Yang kedua, Yesus tidak menghujat Allah, ya. Yang ketiga, memang Yesus anak Allah, anak manusia, berkuasa mengampuni dosa di dunia ini, ya. Maka datanglah kepadanya. Yang terakhir, akibatnya orang yang lumpuh itu sembuh total. Lalu orang semua takut kepada Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah di dalam anaknya
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini telah mendengar suara Tuhan. Berkatilah firman Tuhan ini, supaya semua yang mendengar di luar sana, baik lewat YouTube, lewat WA, lewat apa saja, ya, kami tidak mengerti, ya, tapi yang kami tahu firman Tuhan telah disampaikan lewat lidah bibir hamba ini, supaya semua orang beriman dan datang kepada Tuhan, membawa semua pergumulannya, sehingga mereka dosanya diampuni, berubah status menjadi anak, bahkan menerima mujizat-mujizat Tuhan. Semua masalah mereka, pergumulan apa saja, selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini boleh beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Amin.